Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Langitan, hari ini kami akan menyuguhkan materi yang mengiringi aktivitas kita sehari-hari. Terima kasih telah setia untuk selalu mengikuti channel ini dan menjadi inspirasi bagi kami. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan serta diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Suara Langitan, telah dikisahkan segala burung di dunia yang dikenal atau tidak dikenal datang berkumpul. Mereka sama-sama memiliki satu pertanyaan: siapakah raja mereka? Di antara mereka ada yang berkata, rasanya tak mungkin negeri dunia ini tidak memiliki raja. Maka rasanya mustahil bila kerajaan burung-burung tanpa penguasa. Jadi, kita semua memiliki raja. Ya, raja. Semua burung tertegun, seperti ada keraguan yang mengawang-awang. Keadaan semacam ini tak bisa dibiarkan terus-menerus. Hidup kita ini akan percuma bila sepanjang hayat kita tidak pernah mengetahui dan mengenal siapa raja kita sesungguhnya. Masing-masing dari mereka masih berpikir dan terdiam. Lalu kembali ada yang berteriak. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Salah satunya berucap, tentu saja kita harus berusaha bersama-sama mencari seorang raja untuk kita semua. Karena tidak ada negeri yang memiliki tatanan yang baik tanpa seorang raja. Mereka pun mulai berkumpul dan bersidang untuk memecahkan persoalan. Burung hudhud dengan semangat dan penuh rasa percaya diri tampil ke depan dan menempatkan diri di tengah majelis burung-burung itu. Di dadanya tampak perhiasan yang melambangkan bahwa dia telah memiliki pancaran rohaniah yang tinggi. Dan jambul di kepalanya tegak berdiri mahkota yang melambangkan keagungan dan kebenaran. Dan dia juga memiliki pengetahuan luas tentang baik dan buruk. Burung-burung sekalian, kata hudhud, kita mempunyai raja sejati. Ia tinggal jauh di balik gunung-gunung Qaf. Ribuan daratan dan lautan terbentang sepanjang perjalanan menuju tempatnya. Namanya Simurgh. Aku kenal raja itu dengan baik. Tapi aku tak bisa terbang sendiri menemuinya. Bebaskan dirimu dari rasa malu, sombong dan ingkar. Dia pasti akan melimpahkan cahaya bagi mereka yang sanggup melepaskan belenggu diri. Mereka yang demikian akan bebas dari baik dan buruk, karena berada di jalan kekasihnya. Sesungguhnya dia dekat dengan kita, tapi kita jauh darinya. Pada suatu malam, sang Maharaja Simurgh terbang di kegelapan malam. Tiba-tiba jatuhlah sehelai bulunya yang membuat geger seluruh penduduk bumi. Begitu mempesonanya bulu Simurgh hingga membuat tercengang dan terheran-heran. Semua penduduk gegap gempita ingin menyaksikan keindahan dan keelokannya. Dan dikatakan kepada mereka, andai kata sehelai bulu tersebut tidak jatuh, niscaya tidak akan ada makhluk yang bernama burung di muka bumi ini. Kemudian burung hudhud melanjutkan pembicaraannya, bahwa untuk menggapai istana Simurgh, mereka harus bersatu, saling bekerja sama, dan tidak boleh saling mendahului. Setelah mendengar cerita yang disampaikan oleh burung hudhud, semua burung-burung bersemangat ingin sekali secepatnya pergi menghadap sang Maharaja Simurgh. Namun, burung hudhud menambahkan bahwa perjalanan menuju istana Simurgh tidak semudah yang dibayangkan, melainkan harus melewati ribuan rintangan dan guncangan dahsyat. Perjalanan juga syarat dengan penderitaan, kepedihan, dan kesengsaraan. Apakah kalian sudah siap? Kata burung hudhud, memuji keseriusan mereka. Setelah mereka mendengarkan penjelasan bagaimana suka dukanya, pahit getirnya perjalanan menuju istana Simurgh, ternyata semangat sebagian burung menjadi pudar dan turun. Namun, di antara
antara burung-burung, ada seekor burung kenari yang memberanikan diri menyampaikan pendapatnya. Aku adalah imamul asyikin, imamnya orang-orang yang asyik dan rindu. Aku sangat keberatan untuk ikut berangkat. Bagaimana nanti orang-orang rindu dengan kemerduan kicauanku? Bila aku harus meninggalkan mereka, bagaimana mungkin aku dapat berpisah dari kembang-kembang mekarku? Demikian alasan burung kenari. Selanjutnya, burung merak berkata, dulu aku hidup di surga bersama Adam. Lantas aku diusir dari surga. Rasanya aku ingin kembali ke tempat tinggalku lagi. Karena itu, aku tidak mau ikut dalam rombongan. Kemudian disusul oleh itik. Aku sudah biasa hidup dalam kesucian, dan aku juga terbiasa berenang di tempat yang kering kerontang. Aku tidak mungkin hidup tanpa air, kilah itik. Begitu juga burung Garuda. Saya sudah biasa hidup senang di gunung. Bagaimana mungkin aku sanggup meninggalkan tempatku yang menyenangkan? Alasan Garuda. Kemudian disusul dengan burung gelatik. Aku hanya seekor burung kecil dan lemah, takkan mungkin sanggup ikut mengembara sejauh itu, kata burung gelatik. Lantas burung elang ikut menyahut, semua orang sudah tahu kedudukanku yang tinggi ini, maka tidak mungkin aku meninggalkan tempat dan kedudukan yang mulia ini, kata burung elang. Burung hudhud sebagai pemimpin sangat bijak dan sabar mendengar semua keluhan dan alasan burung-burung yang enggan berangkat. Namun demikian, burung hudhud tetap semangat memberikan dorongan dan motivasi kepada mereka. Kenapa kalian harus berlindung di balik dalil-dalil nafsumu, sehingga semangatmu yang sudah membara menjadi padam? Padahal kalian tahu bahwa perjalanan menuju istana Simuh adalah perjalanan suci. Kenapa harus takut dan bimbang dengan prasangka yang ada pada dirimu? Ucap hudhud. Kemudian ada seekor burung menyela. Dengan cara apa kita bisa sampai ke tempat Maharaja Simuh yang jauh dan sulit itu? Dengan bekal himmah, semangat yang tinggi, kemauan yang kuat, dan tabah menghadapi segala cobaan dan rintangan. Bagi orang yang rindu, seperti apapun cobaan akan dihadapi dan seberapapun rintangan akan dilewati. Perlu diketahui bahwa Maharaja Simuh sudah jelas dan dekat, laksana matahari dengan cahayanya. Jawab hudhud meyakinkan. Sabarlah, bertawakallah, karena bila kalian telah sanggup menempuh perjalanan itu, kalian akan tetap berada dalam jalan yang benar. Demikian lanjut hudhud. Setelah itu, bangkitlah semangat burung-burung seolah-olah baru saja mendapatkan kekuatan baru untuk melangkah menuju istana Simuh. Akhirnya, burung-burung yang berjumlah ribuan sepakat untuk berangkat bersama-sama tanpa satupun yang tertinggal. Perjalanan panjang telah dimulai, perbekalan telah disiapkan. Burung hudhud yang didaulat menjadi pemimpin mereka telah mengatur persiapan dengan membagi rombongan menjadi beberapa kelompok. Setelah perjalanan cukup lama menembus lorong-lorong waktu, kegelisahan mulai datang menimpa mereka. Mengapa perjalanan sudah lama dan jauh? Kenapa tidak sampai juga? Gumam mereka di dalam hati. Mulailah mereka dihinggapi rasa malas karena menganggap perjalanan terlalu lama. Mereka bosan karena tidak lekas sampai. Perasaan mereka diliputi keraguan dan kebimbangan. Kemudian sebagian burung ada yang memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Namun burung-burung lain yang masih memiliki stamina kuat dan himmah yang tinggi tidak menghiraukan penderitaan yang mereka alami dan melanjutkan perjalanan yang maha panjang itu. Tiba-tiba rintangan datang kembali. Terpaan angin yang sangat kencang menerpa mereka sehingga membuat bulu-bulu indah yang dibanggakan berguguran. Kegagahan burung-burung perkasa pun mulai pudar. Kedudukan dan pangkat yang tinggi sudah tidak terfikirkan. Berbagai macam penyakit
mulai menyerang mereka. Kian lengkaplah penderitaan yang dirasakan oleh para burung tersebut. Badan mereka kurus kering, penyakit datang silih berganti membuat mereka makin tidak berdaya. Semua atribut duniawi yang dulu disandang dan dibanggakan, sekarang tanggal tanpa sisa. Yang ada hanyalah totalitas kepasrahan dalam ketidakberdayaan. Mereka hanyut dalam samudra iradatullah dan tenggelam dalam gelombang fana. Pada akhirnya, cuma sedikit dari mereka yang benar-benar sampai ke tempat yang teramat mulia, di mana Simuh membangun mahligainya. Dari ribuan burung yang pergi, tinggal 30 ekor yang masih bertahan dan akhirnya sampai di gerbang istana Simuh. Namun, kondisi mereka sangat memprihatinkan. Tampak gurat-gurat kelelahan di wajah mereka. Bahkan bulu-bulu yang menempel di tubuh mereka rontok tak tersisa. Di sini terlihat, meski mereka berasal dari latar belakang berbeda, namun pada proses puncak pencapaian spiritual adalah sama, yaitu dalam kondisi telanjang bulat dan lepas dari pakaian basyariat. Kemudian di depan gerbang istana, mereka beristirahat sejenak sambil mengatur nafas. Tiba-tiba datang penjaga istana menghampiri mereka. "Apa tujuan kalian susah payah datang ke istana Simuh?" kata penjaga istana. Serentak mereka menjawab, "Saya datang untuk menghadap Maharaja Simuh. Berilah kami kesempatan untuk bertemu dengannya." Tanpa diduga, terdengar suara sayup-sayup menyapa mereka dari dalam istana. "Salamun qaulam mir rabbir rahim." Sembari mempersilahkan mereka masuk ke dalam. Lalu mereka masuk secara bersama-sama. Kemudian terbukalah kelambu hijab satu demi satu yang berjumlah ribuan. Mata mereka terbelalak memandang keindahan yang amat mempesona. Keindahan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Keindahan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Tatkala seluruh hijab tersingkap, ternyata yang dijumpai adalah wujud dirinya. Burung-burung pun saling bertanya dan terkagum-kagum. "Loh, kok aku sudah ada di sini?" Begitu gumam mereka dalam hati. Seolah-olah mereka berada di depan cermin sehingga yang ada adalah wujud dirinya. Maka datanglah suara lembut menjawabnya, "Mahligai Simuh ibarat cermin. Maka siapapun yang sampai pada mahligai ini tidak akan melihat wujud selain wujud diri sendiri. Perjumpaan ini di luar angan dan pikirmu, dan juga tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata, namun hanya dapat dirasakan dengan rasa. Karena itu, engkau harus keluar dari dalam dirimu, sehingga engkau menjadi sosok pribadi insan kamil." Akhirnya, mereka memahami hakikat dirinya. Setelah melewati tahapan fana, bila, hingga mencapai puncak bako, bila, maka hilanglah sifat-sifat kehambaan dan kekal dalam ketuhanan. Hakam Al-Khudri.